Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Pembelajaran jarak jauh IPS kelas 7 akan kita mulai ya. Materi untuk kali ini yaitu tentang letak dan luas wilayah Indonesia bersama Ibu Amalia Nur. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian letak astronomis, geografis, dan geologis. Kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis terhadap Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan luas perairan Indonesia. Letak Indonesia terdiri dari 1. Letak astronomis, kedua, letak geografis, dan yang ketiga yaitu letak geologis. Letak astronomis Indonesia yaitu letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang sendiri yaitu garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Diulang lagi, garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Kita ulang lagi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Nah, jika secara letak astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, ya, dan 95 derajat bujur timur berada di Pulau W, dan paling timur ada 141 derajat bujur timur berada di kota Merauke. Ini adalah letak astronomis Indonesia. Dampak letak astronomis di Indonesia yaitu tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan. Suhu udara cenderung hangat hingga panas. Karena letak astronomis Indonesia yang masuk ke dalam iklim tropis mempunyai keragaman flora dan fauna yang dilindungi dan sangat bervariasi. Serta kita memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Selanjutnya kita akan membahas letak geografis Indonesia. Pengertian dari letak geografis adalah letak suatu daerah yang terlihat dari kenyataannya di bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kita lihat gambar di bawah ini. Antara benua Asia dengan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis ini memberikan pengaruh terhadap Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Dampak geografis letak Indonesia yaitu Indonesia mempunyai 3 iklim, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson, dan iklim laut. Iklim ya, bukan musim. Sedangkan letak geografisnya mempunyai 2 musim yang dipengaruhi dan berhembus tiap 6 bulan sekali. Indonesia terletak antara 2 benua Asia dan Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua tersebut. Selanjutnya letak geologis
Indonesia. Letak geologis didefinisikan sebagai letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Jadi batuan yang membentuk muka bumi. Adapun kondisi letak geologis Indonesia adalah 1. Lempeng. Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng utama, lempeng Australia, lempeng Eurasia, serta lempeng Pasifik. Terus sirkum pegunungan, dan yang terakhir yaitu daerah dangkalan. Dampak letak geologis Indonesia adalah Indonesia dikenal dengan julukan Ring of Fire, adalah banyaknya gunung api yang aktif. Seperti yang kita ketahui, gunung-gunung di Indonesia masih banyak yang aktif. Jadi rawan untuk rakyat Indonesia yang pemukimannya dekat dengan pegunungan. Yang kedua, sumber industri berupa tambang dan mineral. Indonesia mempunyai tambang emas, besi, serta perak. Memiliki tanah yang subur. Rawan terhadap bencana alam. Keanekaragaman hayati. Nah, kita lihat gambar ini. Ini disebut dengan Ring of Fire. Ini yang dikatakan banyak gunung api yang aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Lanjut, kita masuk ke luas Indonesia. Nah, sudah saya buat ini diagram lingkaran tentang luas Indonesia. Dapat kamu lihat, 63% luas Indonesia dipenuhi dengan daerah laut, daerah perairan. Sedangkan hanya 37% kita berada di daratan. Dengan begitu, ada batas perairan Indonesia yang dibedakan, yaitu batas laut teritorial. Perairan sepanjang 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar, dan udara. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini merupakan dasar laut dan tanah yang terletak di luar laut teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu batas zona ekonomi eksklusif. Apa itu ZEE? Zona ekonomi eksklusif yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Adapun hak negara akan ZEE atau zona ekonomi eksklusif, adanya hak eksplorasi dan hak yurisdiksi. Nah, anakku sekalian, tadi kalian sudah menyimak apa yang sudah Ibu tentangkan tentang luas wilayah Indonesia. Tugas untuk hari ini, kalian kerjakan LKS halaman 19. Nah, kalian tulis jawabannya saja, lalu kirim ke link nanti yang Ibu berikan. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.